Ya, baik, kita akan lanjutkan untuk mata kuliah pemrograman web 1. Untuk materi selanjutnya adalah perbandingan antara pengembangan web dan pengembangan perangkat lunak. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan web dan pengembangan perangkat lunak berbeda di sejumlah area, meliputi orang yang terlibat di dalam pengembangan, karakteristik aplikasi web, dan pengunjung aplikasi. Jadi yang pertama di sini orang yang terlibat di dalam pengembangan. Mungkin lebih jelasnya untuk pengembangan aplikasi dan pengembangan web dan pengembangan perangkat lunak. Ketika kita membicarakan orang yang terlibat di dalamnya, di dalam pengembangan tersebut, web lebih kompleks karena melibatkan beberapa bidang-bidang yang berpengaruh untuk membuat aplikasi web tersebut. Sedangkan perangkat lunak relatif lebih ringkas karena tidak banyak melibatkan beberapa bidang. Terus yang kedua, karakteristik aplikasi web. Jadi karakteristik aplikasi web dengan perangkat lunak secara global memang berbeda. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Terus yang terakhir, dan pengunjung aplikasi. Ketika kita bicara visitor di sini untuk web itu relatif lebih kompleks karena secara infrastruktur jaringannya lebih luas daripada perangkat lunak itu sendiri. Oke, selanjutnya perbedaan pengembangan web dan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu dari sisi karakteristik aplikasi. Yang pertama, aplikasi web diciptakan dengan pengintegrasian banyak elemen yang berbeda. Ya, karena lebih kompleks baik itu dari sisi konten maupun dari sisi visitornya. Terus yang kedua, aplikasi web menggunakan paradigma hipermedia dengan konten yang terstruktur. Di sini, ini mungkin perbedaan yang jelas dari aplikasi web dan perangkat lunak. Hipermedia di sini, ini konten di dalam aplikasi web itu relatif lebih variatif. Karena di dalam web terdapat beberapa konten baik itu teks, audio, video, animasi, dan lain sebagainya. Dan di sini hipermedia dengan konten yang terstruktur. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa data itu ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, di sini ada paradigma hipermedia dengan konten yang terstruktur. Terus yang kedua adalah teknologi utama yang digunakan. Ini untuk perbedaan web dan perangkat lunak. Aplikasi web dikembangkan dengan cakupan yang luas dari teknologi yang berbeda dan penggunaan middleware dan komponen pihak ketiga. Jadi di sini dikembangkan dengan cakupan yang luas dengan teknologi yang berbeda dan penggunaan middleware dan komponen pihak ketiga yang lebih variatif, lebih kompleks juga karena di dalam web melibatkan, dan kembali lagi infrastruktur di dalam web relatif lebih kompleks daripada pengembangan perangkat lunak. Terus aplikasi perangkat lunak konvensional kebanyakan diwakili oleh metode berorientasi objek atau OOP, generator, bahasa pemrograman, dan basis data. Jadi di dalam sisi teknologi yang digunakan hanya berkutat di seputar itu, yaitu berorientasi objek, generator, bahasa pemrograman, dan basis data. Sedangkan aplikasi web relatif lebih rinci karena komponen ini tetap digunakan tetapi dengan menambahkan beberapa komponen di sini middleware dan pihak ketiga. Terus yang ketiga, perbedaan antara aplikasi web dan perangkat lunak yaitu pendekatan untuk quality deliver. Pengembangan web lebih sering diutamakan kualitas daripada waktu penjualan. Kalau kita ibaratkan
kalau kita bandingkan dengan perangkat lunak apapun yang sudah jadi, kebanyakan memang aplikasi web itu relatif lebih personal. Jadi mungkin untuk aplikasi web tidak semuanya sama dengan perusahaan lain. Cuma kita membuat suatu aplikasi web untuk sebuah perusahaan tekstil di perusahaan A itu belum tentu sama dengan perusahaan lain, semua perusahaan B dengan bidang tekstil juga. Karena setiap perusahaan mempunyai kebijakan peraturan yang berbeda. Sedangkan aplikasi perangkat lunak relatif lebih general. Jadi membuat satu untuk banyak perusahaan, bahkan banyak bidang. Di sini, pengembangan perangkat lunak konvensional diutamakan waktu penjualan karena dianggap lebih menguntungkan. Iya, karena pembuatannya sekali tapi pemasarannya berkali-kali. Sedangkan web mengutamakan kualitas karena tadi dari sisi perbedaan konten, dari sisi perbedaan analisis sistemnya memang berbeda walaupun dengan bidang yang sama. Contohnya tadi. Terus yang keempat perbedaannya adalah arah proses pengembangan. Pengembangan web mempunyai kriteria kualitas yaitu keandalan, kegunaan, dan keamanan. Di sini pengembangan di dalam aplikasi web itu mempunyai 3 kualitas kriteria. Jadi kalau kita bicara sebenarnya sama-sama mengandalkan kegunaan, tapi di dalam web itu lebih rinci, yaitu keandalan aplikasi web itu seperti apa, kegunaannya sama seperti perangkat lunak, tetapi ada lagi yaitu dari sisi keamanan. Di dalam keamanan ini web lebih kompleks karena kembali lagi secara umum memang web dibuat untuk multi user dan multi jaringan. Makanya untuk sisi keamanan lebih kompleks dibandingkan dengan aplikasi perangkat lunak yang lain. Terus yang kelima adalah ketersediaan aplikasi. Pelanggan yang menggunakan web mengharapkan aplikasi untuk operasional sepanjang tahun. Jadi makanya kalau kita bicara web, aplikasi web itu dibuatnya memang sekali dan lama, tapi untuk jangka panjangnya memang lebih bagus karena memikirkan banyak aspek. Sedangkan aplikasi perangkat lunak yang lain itu memang modelnya per tahun. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan di tahun itu. Tetapi dari sisi yang lain memang dibedakan. Terus perbedaan selanjutnya adalah pelanggan. Aplikasi web dapat dikembangkan untuk organisasi tunggal, dalam hal ini intranet, banyak organisasi atau extranet, atau semuanya internet. Nah, sedangkan aplikasi perangkat lunak hanya sebatas untuk organisasi tunggal. Jadi bisa diglobalkan kira-kira web itu untuk minimal client server, kalau untuk perangkat lunak minimal memang standalone. Jadi satu aplikasi untuk satu komputer. Bayangkan ketika kita sebagai contoh seperti ini. Jadi ketika kita menginstal Microsoft Office, untuk lisensinya memang satu komputer satu aplikasi, sedangkan web semuanya bisa. Itu untuk dari sisi pelanggan. Terus selanjutnya adalah siklus pemeliharaan atau update rate. Aplikasi web harus selalu diupdate tanpa perlu menunggu ada celah keamanan. Kenapa? Karena teknologi semakin berkembang. Jadi tidak hanya kita memikirkan per tahun, tapi mungkin per bulan, per hari itu teknologi semakin maju. Terus aplikasi perangkat lunak selama tidak ada kerusakan tidak harus diupdate. Ya, karena selama
fungsi kegunaannya itu cukup, tidak ada kerusakan tanpa harus diupdate. Terus yang ke-8, orang-orang yang terlibat. Aplikasi web membutuhkan banyak orang yang terlibat, misalnya desainer web, pemrograman, desainer grafis, administrasi, basis data, analisis sistem, dan keamanan sistem. Sedangkan aplikasi perangkat lunak hanya membutuhkan programmer. Jadi kalau kita bandingkan di sini, orang-orang yang terlibat di dalam teknis pengembangan aplikasi, baik itu web maupun perangkat lunak, memang ada yang terlibat. Tetapi untuk aplikasi web relatif lebih kompleks karena melibatkan beberapa bidang keahlian. Terus arsitektur dan jaringan. Aplikasi web secara standar menggunakan client server. Di sini tadi sudah saya singgung, dan dapat dikembangkan sampai dengan entire. Sedangkan aplikasi perangkat lunak secara standar merupakan aplikasi standalone, walaupun akhirnya dapat dikembangkan sampai dengan client server. Jadi satu komputer satu aplikasi, bahkan satu komputer satu aplikasi satu user. Sedangkan web tidak, di dalam satu jaringan, satu perangkat bisa multi user dan bahkan multi tier di sini jaringan. Terus ke-10, desain dan penstrukturan informasi. Aplikasi web lebih kompleks dalam pengimplementasiannya karena membutuhkan desain dan penstrukturan informasi. Web menyajikan data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi di dalam desain, perancangannya dan penstrukturan informasinya memang lebih kompleks karena web itu mempunyai atau menyajikan data-data terstruktur dan tidak struktur yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus perbandingan antara pendekatan web dan tradisional dalam pengembangan web. Kira-kira seperti ini. Di dalam web, proses estimasinya terpusat dari pengembang, sedangkan tradisional formal dari masa lalu. Ukuran estimasinya tidak ada ukuran standar, tradisional ada ukuran standarnya. Usaha estimasi bottom up dari pengembang, sedangkan tradisional persamaan yang dibangun dari proyek masa lalu. Kualitas estimasinya tidak ada ukuran spesifik, tradisional dapat diukur. Nah, dari sini bisa kita kerucutkan, untuk web memang lebih variatif karena kembali lagi dari sisi kebutuhan. Di dalam web itu, di dalam bidang yang sama itu mempunyai kebijakan peraturan yang berbeda. Sedangkan perangkat lunak tradisional itu mengacu kepada masa lalu. Jadi maksudnya masa lalu itu aplikasi di sebelumnya. Jika aplikasi sebelumnya sudah kebutuhannya sudah tercukupi, ya sudah. Karena di dalam tradisional di sini mengacu pada peraturan, kondisi, dan analisa kebutuhan dari aplikasi masa lalu. Terus kebutuhan untuk pendekatan rekayasa, yang pertama ada observasi, ada hipotesis observasi di sini di mana kita terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan permasalahan. Hipotesis di sini adalah mengambil pustaka-pustaka dari beberapa pustaka yang ada, dikumpulkan untuk membuat rekayasa aplikasi web tersebut. Terus prediksi. Nah, prediksi di sini diasumsikan bahwa pengembang web dan perekayasa web itu memang harus melihat jangka panjang. Jadi di mana beberapa menu yang harus disiapkan untuk menanggulangi permasalahan masa depan. Terus validasi. Validasi digunakan untuk
memfilter data-data yang masuk maupun yang keluar. Itu mungkin penjelasan saya untuk perbedaan antara aplikasi web dan aplikasi perangkat lunak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.